pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya bagi teman-teman kali ini yang menonton video saya. Di sini saya akan menyampaikan podcast tentang komunikasi kepemimpinan dan saya, Naftalia Tiara Novitasari, akan mengundang narasumber kami yaitu bernama, mari kita sambut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imro Atusolika. Saya sebagai narasumber pada video podcast kali ini akan menjelaskan tentang arti komunikasi. Kenalan dengan Kak Imro ya. Mari kita coba bicara dengan Kak Imro. Kita udah lama banget ya nggak ketemu kali ini. Kakak sibuknya apa sih? Untuk sekarang kesibukannya masih kuliah sih, karena baru semester awal ya, jadi baru masuk. Ya, pasti masih ospek. Iya, kebetulan Coba. masih ospek juga ini. Kebetulan ospek prodi ya. Tapi ini ospek terakhir alhamdulillah. Tapi capek banget ya, karena kita harus membagi waktu antara ospek juga jam kuliah kita serta tugas-tugas yang diberikan sama dosen. Sekali ya Kak ya, yang butuh prihatin ya. Semoga Kak semangat terus ya. Iya, semangat juga buat teman-teman yang masih berkuliah dan juga kegiatan ospeknya banyak, tugas-tugasnya banyak ya. Iya, yang mulia sekali, sangat mulia sekali Kak Imro ini ya Tuhan. Semangat terus Kak. Kita sudah berbicara dengan Kak Imro tentang pengalaman masa-masa ospeknya dan awal-awal masuk kuliahnya. Mari kita memasuki materi kita tentang komunikasi kepemimpinan. Mari kita bertanya kepada Kak Imro ya. Saya mau bertanya, jadi apa sih arti tentang komunikasi itu? Dipersilakan untuk Kak Imro untuk menjawabnya ya. Komunikasi sendiri itu yaitu penyampaian atau pertukaran informasi, gagasan, perasaan atau pesan antar individu atau kelompok menggunakan kata-kata, bahasa tubuh atau media lainnya. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi, memahami orang lain, mempengaruhi perilaku dan membangun hubungan. Komunikasi itu jelas sangat penting banget ya untuk kehidupan kita, karena kita sebagai makhluk sosial itu perlu komunikasi dengan orang lain. Kita nggak bisa dong ya jadi makhluk individual karena kita saling membutuhkan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, kita kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Imro tentang pengertian komunikasi. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang pengertian kepemimpinan. Ya, untuk Kak Imro, apa sih kepemimpinan itu bagi Kak Imro supaya Kak Imro bisa jelaskan ke teman-teman yang tidak paham atau tidak tahu tentang materi ini? Silahkan untuk Kak Imro jelaskan. Jadi kepemimpinan itu sendiri yaitu seseorang yang bisa memandu, mengarahkan, dan juga mempengaruhi individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dan visi mereka ya. Seorang pemimpin juga harus menginspirasi, memotivasi, dan memimpin orang lain menuju hasil yang diinginkan. Kepemimpinan tuh tidak terkait dengan konteks seperti organisasi, politik, dan lain-lain itu sih. Kepemimpinan itu bisa apa aja gitu. Jadi sebagai pemimpin itu juga harus memiliki kualitas yang baik ya. Tentu saja nggak mudah jadi seorang pemimpin itu. Juga harus memiliki komunikasi yang baik, itu yang paling utama. Dan juga pemimpin itu juga harus bijaksana ya, juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin kelompok tersebut. Dijelaskan kepada Kak Imro ya tentang arti apa itu komunikasi, apa itu kepemimpinan. Jadi apa sih arti komunikasi kepemimpinan itu? Coba Kak Imro untuk jelaskan ya kembali supaya kita lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa itu komunikasi kepemimpinan itu. Sekarang kita jelaskan ya tentang arti komunikasi kepemimpinan itu sendiri. Komunikasi kepemimpinan itu ya komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dan anggota timnya. Tujuannya yaitu untuk mencapai visi dan misi tersebut ya, entah itu individu atau kelompok. Komunikasi kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan baik,
memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memahami kebutuhan serta respektif para anggotanya. Jelas sebagai pemimpin, ya kita harus memahami kekurangan dan kelebihan anggota kita sendiri ya. Kalau kita nggak memahami hal tersebut, itu sulit untuk memimpin jalannya suatu organisasi. Komunikasi kepemimpinan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan, memimpin dengan contoh, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai konteks kepemimpinan. Itu saja sih menurut saya ya, komunikasi kepemimpinan itu apa. Begitu ya Kak ya. Kan tadi Kakak sudah menjelaskan ya tentang komunikasi kepemimpinan menurut Kakak sendiri. Jadi kan saya kemarin tuh pernah tahu atau pernah dengar lah, komunikasi kepemimpinan menurut para ahli itu bagaimana ya Kak? Coba Kakak jelaskan. Jadi terkait komunikasi kepemimpinan menurut para ahli itu sendiri ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin nih dua para ahli yang menjabarkan tentang komunikasi kepemimpinan. Yang pertama yaitu dari Dr. James M. Weaver, JR. Menurut beliau nih tentang komunikasi kepemimpinan ada beberapa konsep penting yang harus diajukannya. Yaitu pertama tentang pengaruh atau influence. Kedua tentang kepemimpinan sebagai proses komunikasi. Yang ketiga kekuasaan atau power. Yang keempat interaksi atau interaction. Jadi dalam konsep beliau ini, pandangan ini mencerminkan konsep komunikasi kepemimpinan yang holistik, di mana komunikasi adalah alat utama untuk mencapai tujuan kepemimpinan dan mempengaruhi orang lain secara positif. Oke, jadi itu aja ya kayaknya. Itu penjelasan dari Dr. James M. Weaver. Oke, jadi teori komunikasi kepemimpinan yang kedua yaitu menurut David W. Anderson, yang berkontribusi terhadap pemahaman komunikasi kepemimpinan menurut sudut pandangnya. Jadi secara keseluruhan perspektif Anderson ini tentang komunikasi kepemimpinan menggarisbawahi pentingnya persuasi, keterampilan retoris, dan komunikasi etis dalam kepemimpinan yang efektif, serta wawasan yang terus memberi informasi dan juga teori dan praktik kepemimpinan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang materi komunikasi kepemimpinan menurut para ahli. Baik, tadi kan Kak Imro sudah menjelaskan tentang materi komunikasi kepemimpinan menurut para ahli dan menurut Kakak sendiri ya tadi ya. Jadi apa sih kesimpulan dari materi tadi? Coba Kakak bisa jelaskan dengan singkat. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan nih dari beberapa penjabaran yang saya jelaskan dalam video yang sebelumnya ya, dalam penjelasannya sebelumnya, yaitu bahwasanya komunikasi kepemimpinan yaitu komunikasi yang harus memerlukan interaksi antar orang lain dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sehingga dapat membuat orang lain percaya terhadap seorang penyampai tersebut, juga dengan kata-kata yang logis dan dapat diterima semua orang yang mendengarkan. Itu saja sih kesimpulan yang dapat ditarik dari teori-teori komunikasi kepemimpinan yang saya jelaskan di depan tadi. Terima kasih atas waktunya untuk Kak Nafta. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya dalam podcast selanjutnya. Kita membahas apa saja, kita bisa mengobrol lebih enak gitu. Oke. Baik, kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mari kita sambut Kak Dita. Halo semuanya, halo juga Kak Nafta. Perkenalkan, nama saya Rian Tasya Miza yang akan menjadi tanya jawab kali ini. Nah, apa aja sih Kak tanya jawab kali ini di sesi ini? Oke, baik Kak Nafta, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu komunikasi yang baik, yaitu pertama menetapkan tujuan komunikasi itu. Nah, kan sebagai pembicara itu harus ada tujuan yang jelas dalam
berkomunikasi. Nah, kedua yaitu mengenali pendengar atau lawan bicara. Nah, kita seringkali berbicara dengan lawan interaksi kita yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kita harus mengenali dasar orang tersebut. Yang ketiga yaitu mempelajari tempat dan alat komunikasi. Tempat itu sangat berpengaruh buat komunikasi. Dengan tempat yang nyaman, kita bisa lebih santai dalam membicarakannya. Yang keempat yaitu perhatikan periode atau durasi saat berbicara. Nah, kita seharusnya tidak terlalu lama-lama berbicara. Yang kelima yaitu mempersiapkan bahan atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu penyampaiannya dengan kata-kata, nada, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adita sudah menjelaskan cara berkomunikasi dengan baik. Baik teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara pada sesi podcast hari ini. Saya Naftalia Ranovitasari selaku host dan rekan-rekan saya sekelompok Infinity Communicate yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mengikuti rangkaian pada podcast hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.